Halo Smart Viewers, kembali lagi bersama saya William Grinali di Liputan Event. Dan kali ini saya ada di G-Expo, tepatnya di event Indo Intertex 2016. Event ini menawarkan berbagai produk yang berhubungan dengan tekstil ya pasti ya. Mungkin mulai dari proses awal hingga proses akhir kayaknya semua ada di sini. Perasaan seperti apa event Indo Intertex 2016? Ikutin saya terus di Liputan Event. Salah satu pameran industri tekstil dan produk tekstil yang paling berpengaruh dan terbesar di Asia Tenggara, Indo Intertex 2016 kembali diselenggarakan pada tanggal 27 hingga 30 April 2016 di Jakarta International Expo Kemayoran, Indonesia. Mengikutsertakan lebih dari 610 peserta, Indo Intertex 2016 menampilkan beragam mesin dan peralatan untuk industri tekstil dan produk tekstil yang dikombinasikan dengan pameran Indo Dicom yang menampilkan kimia tekstil, Innotex Print yang menampilkan mesin-mesin printing, dan Inatex yang menampilkan bahan baku serta produk tekstil lainnya. Pameran ini merupakan respon besar dari para pemangku kepentingan dalam industri tekstil dan produk tekstil yang ingin meningkatkan peluang Indonesia dalam kancah internasional dengan mendorong untuk meningkatkan kualitas produk yang lebih tinggi agar siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Karena Indohose itu merupakan agen dari berbagai produk dan dari berbagai negara buat keperluan untuk bikin baju. Jadi istilahnya kalau perusahaan kecil namanya konveksi, kalau yang besar namanya garment manufacturer ya. Jadi kita perwakilan di Indonesia ataupun kita sebagai sole agent di Indonesia, dan umumnya setiap kali ada pameran seperti ini kita ikut. Ya, tujuan utama dari kita karena mesin kan ada teknologi maju terus yang baru. Jadi kita berusaha memperkenalkan perusahaan Indonesia yang mesin-mesin yang lebih baru, lebih efisien supaya tidak ataupun jangan kalah bersaing sama negara orang lain. Ya, terutama contohnya seperti yang fokus kita adakan sekarang itu, kalau dulu dia punya power ataupun dia punya dinamo masih pakai konsep yang lama. Kalau sekarang semua udah ke yang servo. Itu kira-kira efisiensi di listriknya 50%. Ya, otomatis dari biaya dari cost untuk listrik pasti jauh lebih turun. Dan kelebihan keduanya tidak ada polusinya lebih sedikit. Oke, itu satu, dan kita juga mesin-mesin yang lain yang lebih otomatis. Ya, yang sepertinya contohnya kayak yang cutting. Cutting kalau dulu prosesnya itu masih manual, pakai pisau yang didorong. Kalau sekarang udah pakai CNC. Ya, jadi kira-kira efisiensinya bisa 4 kali. Ya, perlu diketahui walaupun Indonesia kita bikin baju sudah lama sekali, tapi di negara lain untuk regenerasi mesinnya itu mereka jauh lebih cepat. Ya, jadi selalu kita minta sama prinsipal kalau Indonesia ada event pameran, kita selalu membawa mereka, kita ngajak supaya produk-produk yang terbaru kita bisa pamerkan di Indonesia. Kita Indohose tahun ini kan kira-kira sudah 18 tahun. Jadi umumnya kalau ada pameran, terutama kalau yang event untuk garment machinery kan biasa diadakan sama Praga. Ya, kita selama ini hampir selalu kita ikut. Karena anggap kita tuh penting. Kita mengedukasi kita punya pemakai supaya maju terus. Kalau tahun ini yang salah satu yang tadi, jadi Indohose jualnya itu dari desain, bikin pola, masuk ke produksi, masuk ke finishing, sampai ke packing. Jadi masing-masing porsi semuanya berkembang terus ya. Saya bisa ceritakan kayak kira-kira dari maker itu untuk efisiensi pemakaian kain. Itu kalau dulu sistemnya dari buyer kasih kita 10.000 baju, dan misalnya dalam baju yang dia kasih itu ada 6 warna, ada 7 size. Jadi dan masing-masing size, masing-masing warna tuh beda-beda dia punya quantity. Nah, itu kita harus hitung manual satu-satu. Kita butuh waktu yang cukup banyak. Kita butuh untuk pesan kain warna hijau, ada warna biru, berapa kilo atau berapa yard. Nah, kalau sekarang udah komputerisasi. Ya, lanjutnya ke cutting yang seperti saya cerita, dulu patungnya masih manual, sekarang udah pakai CNC. Ya, jadi
masing-masing porsi cukup banyak yang upgrade. Ya, mesin jahitnya sendiri juga begitu. Ada banyak yang meningkat gitu. Saya pikir cukup bagus ya. Jadi karena ini juga mendekati Lebaran, jadi kebutuhan kita sekarang cukup banyak. Karena biasa kalau misalnya Lebarannya di bulan Juli, kan yang pada produsen, mereka mesti produce ada stok ya. Jadi saya pikir juga pemilihan waktu ini juga cocok untuk memperkenalkan ke pemakai. Indo Intertex 2016 bertindak sebagai pelopor dalam perubahan dan meningkatkan industri tekstil Indonesia dengan membawa jajaran produk dari seluruh dunia. Didukung oleh pemerintah dan agensi perdagangan, Indo Intertex menghadirkan banyak pavilion yang mewakili negara-negara seperti Jerman, Italia, Tiongkok, Korea, dan Taiwan. Sedangkan para peserta banyak membawa teknologi baru, diantaranya Picanol, Juki, Brother, Gross Beckert yang menampilkan New Needle Generation, dan Funks menampilkan mesin dyeing yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan ramah lingkungan. Indotex Print mempersembahkan screen printing demonstration yang mengajak para pengunjung untuk berinteraksi dan berkonsultasi langsung dengan pakar sablon. Para pelaku industri juga dapat melihat dan menyaksikan secara langsung teknologi dan tren terbaru dalam teknik penyablonan. Cawatech kita berdirinya dari tahun 88 ya. Zaman itu kan kita masih China sama Indonesia belum ada perwakilan. Ya, saya kira tapi zaman itu kita sudah mulai jual beli mesin Cina. Waktu itu kita mau jual mesin Cina sukar sekali, Pak. Karena zamannya itu mesin Jepang, Eropa yang menyakini di Indonesia. Zamannya itu kalau mau rekomen ke mesin China sukar sekali Pak, tahun 88. Ini sudah ketiga kali, 2008. Yang pertama kali kita di Bandung Tech. Kita pertama ikut Bandung Tech hanya 15 company aja. Ya. Yang kedua tahun 2014 ya. Jadi kita itu company ada 23 company yang ikut di grup kita. Sampai ini detik 2016 kita sudah hampir 22 company yang grup kita. Ya, yang kita ngageni semuanya. Spinning, waving, yang sekarang waving. Kita ya jual banyak waving di Pekalongan. Ya, hanya satu company itu hampir 3 juta US, Pak. 88 mesin dengan harga hampir 3 juta US. Pekalongan PT Sukorintek, itu yang terbesar yang pembelinya. Kita di Jawa Timur bidangnya seluruh tekstil ya Pak. Dari waving, dari sampai spinning, ya, finishing, semua lah. Asal produk Cina kita bisa nyuplai semua. Ya kita mengharapkan ya sekarang udah hampir 60% yang join di sini itu hampir Cina semua. Zamannya dulu nenggak Jepang, Eropa, India, ya toh. Sekarang yang makin membeledak semua produk Cina. Coba lihat semua kebahannya Cina semua. Sekarang saya kira sudah zamannya Cina. Kalau kita sudah gak pakai mesin Cina, saya kira sudah kelewatan zaman Pak. Ya hasilnya Cina, teknik Cina, teknologi Cina sudah hampir menumpuk lebih bagus dari tahun-tahun yang lalu. Ini kan ada pameran tiap 2 tahun. Ya, next year itu kecil. 2 tahun sekali. Ini besar punya. Jadi kita hanya ikut yang waktu besarnya aja. Sebabnya kita ngumpulkan satu untuk pameran tidak gampang Pak. Ya ini persiapannya hampir setahun Pak. Setahun persiapan untuk kita bikin hall begini ini. Tema Indo Intertex 2016 adalah Moving Forward for Asia's Bright Market, yang tidak hanya menghadirkan mega technology showcase, tetapi juga menggambarkan bahwa Indo Intertex juga fokus dengan industri yang berkelanjutan. Hal ini diperkuat dengan adanya aplikasi BizMatch yang disediakan untuk membantu memudahkan hubungan buyers dengan sellers, memfasilitasi pertemuan yang memungkinkan mereka untuk memaksimalkan kesempatan menjalin networking di acara ini. Epson kali ini ikut serta dalam Indo Intertex untuk yang kedua kalinya. Setelah tahun lalu kita sudah ikut di Indo Intertex dan hasilnya juga
sangat baik. Tahun ini kita kembali berpartisipasi di acara Indo Intertex untuk memperkenalkan teknologi dye sublimasi dan direct to garment kita yang terbaru. Produk yang kita unggulkan untuk pameran kali ini adalah Epson SureColor F9270. Dia untuk mesin dye sublimasi berukuran 1,6 meter yang mempunyai double head sehingga dia print speednya lebih cepat daripada produk kita yang sebelumnya. Selain itu juga tintanya sudah dilengkapi dengan HD Black, High Definition Black, sehingga bisa menghasilkan warna hitam yang lebih pekat. Selain itu juga penggunaan tintanya lebih efisien dan ekonomis dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Saya kasih contoh seperti baju yang ada di sini. Ini adalah hasil karya dari desainer Amol Syamsuri Muda dan Andrea Rishad. Kita kerjasama dengan mereka dan mereka membuat baju dari printingan Epson, di mana di sini sudah menggunakan high definition black sehingga warna hitamnya dia bisa lebih pekat. Event Indo Intertex ini menurut saya sangat menarik ya, karena audiensnya ini skalanya bukan hanya Indonesia ataupun Southeast Asia, tapi juga banyak produk-produk dari seluruh dunia yang hadir untuk menunjang industri tekstil di Indonesia. Selain itu juga range produknya untuk mensupport industri tekstil ini sangat lengkap, mulai dari peralatan untuk spinning, weaving, hingga printing dan finishing. Sehingga mereka yang bergerak di industri tekstil, garment, dan fashion itu bisa menemukan segala sesuatu yang mereka butuhkan di exhibition Indo Intertex ini. Jadi menurut saya sangat baik dan sangat segmented. Sehingga mereka yang datang memang mereka tahu apa yang mereka butuhkan dan mereka bisa dapatkan di exhibition ini. Untuk Intertex selanjutnya mungkin publikasi yang lebih luas sehingga market dan audiens yang datang juga bisa lebih banyak. Selain itu juga support dalam sisi mungkin amenities sehingga pengunjung bisa lebih mudah untuk menemukan makanan, kemudian transportasi dan sebagainya. Lebih ke penunjang lah. Tapi kalau untuk acaranya sendiri saya rasa sudah cukup baik. Industri garment Indonesia mempunyai beberapa tantangan yang harus dihadapi, termasuk meningkatnya biaya tenaga kerja dan meningkatnya persaingan dari berbagai negara seperti Vietnam dan Kamboja. Untuk mengamankan kelangsungan bisnis jangka panjang di pasar dunia, Indonesia harus meningkatkan sektor produksi ekspor, tekstil dan pakaian jadi atau ready-made garments, serta menawarkan harga yang lebih kompetitif. Sementara itu dengan meningkatnya nilai tambah produk adalah salah satu tindakan penanggulangan terbaik dan juga sangat penting bagi industri garment di Indonesia untuk meningkatkan kinerja mesin yang lebih efektif untuk memenuhi tantangan pasar. Nah, gimana smart viewer, sudah dilihat ya banyak sekali pilihan yang ada di event Indo Intertex 2016 yang mulai dari ada machinery-nya, ada juga dyeing materials-nya, ada juga yang berhubungan dengan digital printing, pokoknya semua yang berhubungan dengan tekstil bisa didapatkan di Indo Intertex 2016. Nah, namun sayang sekali waktu untuk meliput event Indo Intertex 2016 ini sudah selesai. Tapi jangan sedih dulu karena saya William Grinaldi pasti akan menemani kalian untuk liputan event selanjutnya ya. Jadi stay tune terus di liputan event. Halo Smart Viewers, senang sekali gue Margaret Angelina dapat kembali berjumpa dengan Anda di Liputan Event. Sekarang ini gue lagi ada di Jakarta Convention Center untuk acara Garuda Travel Fair 2016. Seperti apa keseruannya? Ikutin gue ya. Maskapai Nasional Garuda Indonesia bersama dengan BNI sebagai bank partner menyelenggarakan Garuda Indonesia Travel Fair 2016 atau yang akrab disebut dengan GATF 2016. GATF 2016 diselenggarakan pada 29 April 2016 hingga 1 Mei 2016 di Hall A dan B Jakarta Convention Center. Peresmian penyelenggaraan GATF dilaksanakan secara simbolis oleh Direktur Utama Garuda Indonesia M. Arief Wibowo dan Direktur Utama BNI Ahmad Baikuni bersama dengan Menteri Pariwisata Indonesia Arief Yahya. GATF kali ini merupakan periode pertama di mana periode selanjutnya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 mendatang. Sama dengan tahun lalu, GATF pada tahun 2016 juga dilaksanakan secara serentak di 14 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Pekanbaru, Jambi, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, Timika, dan Jayapura.
Direktur Utama Garuda Indonesia, M. Arief Wibowo menuturkan bahwa pada pelaksanaan GATF 2015, Garuda Indonesia berhasil meraih total penjualan mencapai 238 miliar rupiah dengan mendatangkan 117.000 pengunjung. Itu kenapa GATF pada tahun 2016 memiliki target transaksi sebesar 250 miliar rupiah dengan total pengunjung 150.000 pengunjung. GATF 2016 mengusung tema More for Less yang merupakan wujud Garuda memberikan kemudahan bagi customer dalam merencanakan liburan yang lebih baik dari melalui perencanaan jauh-jauh hari agar mendapat harga yang murah, waktu liburan yang tepat, dan paket yang lebih menarik. GATF juga berusaha menjadi one-stop shopping karena tidak hanya menjual tiket penerbangan, juga ada penawaran hotel, paket tour, hingga barang-barang perlengkapan liburan lainnya. Oh ini ngantri, ini Mbak daftar promo untuk dapat tiket murahnya Garuda. Jadi kita tadi kirain datang ke sini tinggal langsung bisa beli tiket yang murah, ternyata kita harus daftar dulu, nanti booking dan baru issue tiket di sini baru dapat harga yang promo murahnya Garuda itu. Karena harganya kalau dibandingkan harga normal itu bisa sampai 50%-nya. Kebetulan pengen ke Lombok mau diving. Bagus ya, jadi ngumpulin benar-benar ngumpulin semuanya. Jadi saat kita cukup datang sekali aja ke sini bisa beli tiket, bisa lihat-lihat agen-agen wisata lainnya, terus bisa dapat tiket-tiket masuk untuk ke wahana-wahana juga kayak ke Singapura. Tadi ada Universal Studio, harganya juga miring banget dibandingkan kita harus beli di sana langsung. Untuk tahun ini Garuda Rama menawarkan tentang dari tiket, promo, kita ada tiket domestik dan internasional. Selain itu kita ada promo juga tentang tour dari Asia, Amerika, Eropa, semua destinasi kita ada promo. Promosinya kita banyak sih ya, kita ada diskon up to sampai 5 juta, untuk tiketnya kita juga ada cashback sampai 1.500.000. Untuk acara tahun ini sih lebih meriah ya untuk Garuda Travel Fair ini karena dari pagi jam 5 sampai jam 6 pagi sudah ada yang ngantri sih di luar ya. Dari order sih sebetulnya dari 2 hari yang lalu sudah bisa order di kantor. Di sini kita bisa langsung issue tiketnya. Untuk travel fair ke depan sih yang kita harapkan yang pasti akan lebih ramai ya untuk pengunjung dan diminati untuk para pengunjung sekalian. Itu ramai dari tiketnya dan ramai untuk produk turnya. Nah, Smart Viewers, di Garuda Indonesia Travel Fair, Anda juga bisa menemukan banyak banget agen-agen travel yang menawarkan berbagai paket wisata, baik domestik ataupun internasional. Termasuk seperti yang di belakang gue saat ini, itu juga ada paket umroh buat kalian yang mau pergi untuk naik haji. Nah, Smart Viewers, kita akan masih keliling-keliling, so tetap di Liputan Event. Oke, kali ini di GATF 2016 kita ada banyak yang keseruan ya. Kalau misalnya penumpang beli tiket di travel agent minimum 3 juta itu bisa main game di sini di Wheel Fortune. Terus untuk penumpang yang walaupun dia belum beli tiket mau coba misalnya mau berada di Bromo langsung itu kayak beneran di sini di 360, Citylink 360. Nah, untuk beli tiketnya sendiri di travel agent beli 5 gratis 1. Sama diskon 10%. Terus apa lagi ya? Sama foto booth ada juga. Oke, sama ini kan kalau di Garuda punya Garuda Miles kayak member, kalau Citylink punya Super Green. Member aja sih. Jadi kalau misalnya penumpang mau beli tiket kan biasa langsung kalau ini cuma punya ini aja buat registrasi. Jadi kayak pakai email atau pakai apa gitu. Lumayan rame banget ini. Rame banget sih dari pagi. Mudah-mudahan terus oke. Maunya ya lebih rame, lebih apa ya? Biar banyak juga yang belanja di ini buat traveling kan. Banyak promo-promonya. Promo dari Citylink-nya beli 5 gratis 1. GATF 2016 kali ini diikuti oleh Garuda Indonesia Group dan mitra usaha yang terdiri dari 48 travel agent, 12 hotel and resort, 4 National Tourism Organization, 23 Derm Park and Travel Equipment, 24 Industrial Company, media partner, dan BNI sebagai bank partner. Selama pelaksanaan GATF 2016 juga, pengunjung akan mendapatkan berbagai penawaran spesial khususnya untuk 7 destinasi favorit seperti Singapura, Hong Kong, Osaka, London, Denpasar, Lombok, dan Raja Ampat.
Melalui pelaksanaan GATF 2016, pihak Garuda Indonesia berharap dapat menjembatani dan memfasilitasi pengguna jasa untuk mendapatkan paket perjalanan wisata yang menarik. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya juga menyambut gembira pelaksanaan GATF 2016 untuk mendukung target Indonesia mendatangkan 12 juta wisatawan mancanegara dan 260 juta perjalanan wisatawan Nusantara pada tahun 2016 ini. Smart Viewers, itu dia tadi jalan-jalan kita di Garuda Indonesia Travel Fair 2016. Banyak sekali penawaran-penawaran yang diberikan oleh travel agent baik di domestik maupun internasional dengan harga miring dari tanggal 29 April sampai dengan 1 Mei 2016. Semoga Garuda Indonesia Travel Fair kedepannya semakin ramai, semakin banyak travel agent yang menawarkan harga-harga dan paket-paket yang bagus dan juga semakin meramaikan wisata Indonesia. Akhir kata, gue Margareta dan kameramen Erwin pamit undur diri dan sampai jumpa di liputan event selanjutnya. Halo Smart Viewers, senang sekali gue Nyanti Wijaya bisa kembali lagi hadir untuk menemani kalian di liputan event. Nah, event kita kali ini adalah Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum 2016 yang digelar oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Perpamsi. Wow, dari namanya udah seru banget kan? Untuk itu langsung aja ikutin gue untuk melihat keseruannya. Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Perpamsi kembali menggelar Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum 2016. Forum air minum dan air limbah terbesar di tanah air kali ini akan digelar di Jakarta Convention Center atau JCC yang akan mempertemukan para pengelola air minum dan sanitasi, dunia usaha, profesional, akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan di pemerintahan baik pusat maupun daerah. Ajang Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum 2016 merupakan yang keenam kalinya diselenggarakan oleh Perpamsi dengan mengangkat tema Water Tech atau teknologi air yang rencananya akan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum ini akan diisi oleh konferensi dan pameran. Pameran diikuti lebih dari 50 perusahaan di bidang water utility yang akan memamerkan teknologi terkini. Dan untuk konferensi akan digelar beberapa seminar seperti Lokakarya Program 10 Juta Sambungan, Lokakarya Air Limbah, Seminar Teknologi Air Minum dan Efisiensi Energi, Seminar Teknologi Informasi PDAM, Seminar Manajemen Aset dan Penurunan Kehilangan Air, serta berbagai acara lomba foto dan lomba baca meter. Bagi Perpamsi, Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum memiliki arti strategis dalam menuju capaian yang lebih baik di sektor air minum dan air limbah, terutama dalam mengejar target RPJMN 2015-2019 bidang cipta karya Kementerian PUPR yang dikenal dengan 100-0-100. Target tersebut yakni 100% akses aman air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi yang layak yang harus dicapai hingga akhir 2019. Produk-produk kita ada 4. Yang pertama pengadaan barang untuk PDAM ya, seperti yang ada di sini ya, paket sambungan SR. Sambungan SR itu maksudnya sambungan rumah. Ada pipa, water meter, aksesoris, terus ada bahan kimia, terus untuk pembikinan ini kayak galon-galon gitu, terus minuman yang gelas ya, sama botol. Itu namanya AMDK. Terus di sini juga ada unit simpan pinjam untuk koperasi PDAM yang ada di Indonesia. Ada unit umroh untuk membantu umroh-umroh karyawan PDAM, sama yang satu lagi program hari tua seperti pensiun, dana pensiun untuk PDAM. Event ini kan biasa ya, 1 tahun sekali kita ikutin terus. Ya kalau untuk event ini kan hanya untuk lebih mengenalkan produk-produk kami kepada PDAM. Memang sebenarnya udah 8-90% PDAM kenal kita karena kita induk koperasinya mereka gitu ya. Yang menarik kita bisa menampilkan barang-barang baru ya, produk-produk baru, dan mungkin kita bisa kerjasama dengan supplier lain, itu sih. Harapan kedepannya kalau untuk Inkopamsi kita berharap
mungkin beberapa PDAM yang belum belanja bisa belanja ke Inkopamsi karena di sini kita menyediakan barang dan angsuran bisa sampai 1 tahun. Yang pertama itu. Terus yang kedua, bagi koperasi-koperasi yang ada di Indonesia, khususnya koperasi untuk PDAM, bisa bergabung dengan Inkopamsi karena kita membantu untuk suplai dana beserta pembagian SHU-nya. Selain itu, dalam konteks saat ini, Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum juga menjadi momentum tepat untuk mengejar target 10 juta sambungan yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Terdapat 3 elemen strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai target tersebut, yaitu angka air tak berekening atau non-revenue water, kapasitas tak terpakai atau ideal capacity, dan soal pelayanan. Terkait dengan hal tersebut, tema yang diusung oleh Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum 2016 yaitu Water Technology memiliki nilai yang sangat signifikan. Yang jelas yang kita tampilkan adalah beberapa pelayanan dari PDM Kota Makassar itu sendiri. Setiap acara IWTF ini kita selalu ikut jadi peserta ya. Event ini terkait dengan juga kebutuhan-kebutuhan perpipaan dan aksesoris yang lain yang terkait dengan perair minuman. Ya kami berharap peserta-peserta lebih banyak lagi menampilkan mutu-mutu produk yang lebih bagus yang bisa menjamin khususnya yang untuk PDM sendiri. Selama ini kita untuk distribusinya ke PDAM sama kontraktor. Untuk produksinya kita ada valve, fitting sama pipa-pipanya. Hampir setiap event IWF atau Perpamsi ikut terus. Untuk event kita mau lebih menonjolkan produk-produk terbaru kita. Salah satunya repair claim. Repair claim itu dia untuk mengantisipasi pipa kebocoran. Harapan kedepannya lebih teknologi air lebih maju lagi. Nah gimana Smart Viewers, seru banget kan? Kita tuh udah muter-muter dari tadi, liatin produk-produk, teknologi, engineering, dan lain sebagainya yang ada di Expo ini. Tapi sayang banget nih pemirsa, gue udah harus undur diri. Untuk itu gue Yanti Wijaya, beserta kameramen Erwin, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di event berikutnya. Bye-bye!